Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Mustaqim dengan NIM 0307 138 1823 043 Kampus Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengembangan model aliran air tanah numerik menggunakan elevasi SRTM. Yang pertama, latar belakangnya. Pada pengukuran muka air tanah, biasanya akan melakukan pengukuran muka air pada sumur. Namun, jika data sumur tidak tersedia, satu-satunya indikasi muka air tanah adalah air permukaan, di mana air tanah dan air permukaan diasumsikan dapat terhubung dengan baik. Hal tersebut dikarenakan ketinggian air permukaan dapat mencerminkan muka air tanah. Jadi, jika tingkat air permukaan dapat diukur dengan akurat, prediksi aliran air tanah di akuifer dangkal dapat dilakukan. Model elevasi digital Struktur Data Topography Mission atau SRTM dapat memberikan pengukuran ketinggian air terbaik yang tersedia. Elevasi SRTM diperoleh melalui transmisi dan penerimaan sinyal radar dari fitur topografi dan memproses interferensi antara dua atau lebih overpass. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah penggunaan elevasi SRTM pada muka air tanah permukaan ini untuk menyediakan pilihan metodologi pengukuran muka air tanah apabila data muka air sumur tidak tersedia. Dan model elevasi digital struktur radar topografi mission atau SRTM dapat memberikan pengukuran ketinggian air terbaik yang tersedia. Jadi, jika tingkat air permukaan dapat diukur dengan akurat, prediksi air tanah, aliran air tanah di akuifer dangkal dapat dilakukan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Pada proses pengumpulan datanya, paper yang saya kaji ini menggunakan data klasifikasi hidrologi dari dataset hidrologi nasional milik Badan Survei Geologi Amerika Serikat. Dataset tersebut kemudian diubah menjadi beberapa shapefile yang selanjutnya diolah menggunakan GIS. Dataset tersebut saat ini dapat diunduh melalui link di bawah ini menggunakan Google Chrome. Selanjutnya, dataset tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu danau drainase dan danau rembesan, atau seepage lake. Ikut penjelasannya. Danau rembesan menurut Kars tahun 1997, danau rembesan merupakan danau yang tidak selalu memiliki saluran penghubung antara danau di permukaan dan muka air tanah yang abadi. Pada data NHLR, danau rembesan biasanya merupakan danau yang berada pada area terbatas dan relatif dalam dan dapat mewakili potensi air tanah lokal. Dan danau drainase merupakan danau yang akan selalu memiliki saluran penghubung antara danau di permukaan dan muka air tanah yang abadi. Pada data NHLR, data dari danau drainase dapat dijadikan patokan kondisi batas air tanah. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, saya akan membahas apa itu SRTM. SRTM merupakan upaya kolaborasi antara NASA, NGA, DLR, dan ASI dalam menghasilkan peta topografi dengan menggunakan radar interferometri dan akan menghasilkan DEM dengan kualitas tinggi pada resolusi 1 dan 3 detik usul untuk garis lintang kurang dari 60 derajat menurut Rabus et al. Tahun 2003. Selanjutnya, Analytical Element Method atau AM modeling merupakan salah satu metode numerik yang digunakan pada persamaan diferensial parsial dan tidak bergantung dengan diskretisasi volume atau area dalam sistem yang akan dimodelkan, dan hanya batas internal dan eksternal yang jadi pembeda. Metode ini akan sangat cocok digunakan pada studi regional dikarenakan tidak bergantung pada grid komputasi. Dan itu metode ini sangat cocok untuk diintegrasikan dengan database spasial karena elemen tersebut dapat dikonfigurasikan secara langsung dari banyak data vektor yang digunakan pada banyak aplikasi SDK. Berdasarkan pada keunggulan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa metode AM ini sangat cocok untuk pemodelan air tanah. Selanjutnya, dalam perbandingan antara USGS DEM dan SRTM DEM pada lokasi penelitian paper tersebut, terdapat perbedaan ketinggian yang kecil atau biasa disebut bias sebesar 0,4 meter tingkatan SRTM DEM. Bias tersebut dapat disebabkan oleh ketebalan salju yang tidak ada di Indonesia
Namun, perbedaan bias tersebut juga dapat mencerminkan perubahan temporal pada ketinggian air permukaan antara waktu pengambilan SRTM dam dan pembuatan USGS dam. Untuk mengevaluasi pengaruh berbagai jenis elevasi permukaan yang diperoleh pada model ada numerik, dua skema kalibrasi dibandingkan. Untuk kalibrasi 1, semua jenis pengamatan dimasukkan. Untuk kalibrasi 2, hanya donor rebusan yang dipertimbangkan. Kalibrasi dilakukan seluruhnya menggunakan ArcAM berbasis GIS. ArcAM akan menyesuaikan parameter antara setiap proses hingga fungsi tujuan. Perbedaan antara head yang diukur dan diprediksi dalam kasus ini diminimalkan. Kalibrasi akan dianggap cukup apabila perubahan jumlah tertimbang dari kesalahan yang diamati dan diprediksi kurang dari 0,001 meter. Selanjutnya untuk groundwater model design. Model AMR tanah atau AE adalah model dalam bentuk dua dimensi. Lapisan overburden digunakan sebagai aquifer tunggal, tebal seragam, dan tidak terikat karena skala modelnya. Dan dengan menggunakan asumsi Dupuit-Forchheimer yang menyatakan bahwa aliran air tanah lateral jauh lebih besar daripada aliran vertikal dalam sistem besar, sistem air tanah ini diharapkan dapat terwakili secara memadai dengan menggunakan satu lapisan. Nantinya dalam groundwater model design ini yang menggunakan pemilihan AE, perhitungan aliran air tanah disesuaikan dengan metode transmisivitas atau produk dari konduktivitas hidrolik dan ketebalan jenuh yang dapat menggunakan ArcAM. Dikarenakan ketebalan jenuh dari satu lapisan overburden bervariasi pada rentang relatif yang sama dengan konduktivitas hidrolik dengan cara yang lebih sistematis secara spasial, zona transmisivitas dalam model ini ditentukan berdasarkan ketebalan jenuh daripada menggunakan fase sedimen. Nah, hasil dan pembahasan. Dengan menggunakan metodologi penelitian tersebut, didapatkan bahwa kontur merah ditunjukkan pada gambar ini akan menunjukkan potensi air tanah dengan ketinggian permukaan air tertinggi di bagian tengah dan timur model. Besaran relatif dari residual model ditunjukkan oleh simbol yang bervariasi. Residu absolut bervariasi untuk ketiga jenis permukaan danau rembesan, lahan basah terbuka dan berhutan, atau wetlands dari kurang dari 0,005 meter hingga setinggi 20 meter. Kesimpulan. Penelitian ini menggambarkan integrasi data penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan pemodelan numerik aliran air tanah. NHLR sangat cocok untuk penelitian dikarenakan air tanah terpapar di ribuan danau rebesan dan lahan basah. Keberadaan sejumlah besar danau memberikan banyak data untuk analisis kesalahan dilaporkan di sini. Tetapi teknik ini secara teoritis dapat diterapkan dimanapun air tanah dan air permukaan berhubungan. Kondisi ini diperkirakan akan terjadi jika imbuhan air tanah melebihi kapasitas aquifer untuk melahirkan presipitasi. Meskipun analisis hidrologi yang sepenuhnya didasarkan pada data penginderaan jauh penuh risiko, ini mungkin satu-satunya pendekatan praktis untuk memahami peran air tanah dalam siklus hidrologi global. Oke, sampai di situ dulu penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.